penghormatan Tuhan Yesus. Engkau yang ajaib, Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang memenuhi dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang memeluk kami. Terima kasih Bapa di surga untuk cinta-Mu yang luar biasa. Di dalam hadirat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Segala beban berat kami Tuhan Engkau angkat itu Tuhan. Tidak ada satu masalah pun yang sanggup mencengkram setiap kami. Sebab kasih-Mu lebih dulu mencengkram setiap kami Tuhan. Kami aman di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap umat Tuhan yang siap bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan. Amin. Haleluya. Hidup kita penuh dengan mujizat, amin. Kita mau deklarasikan itu, hidupku penuh dengan mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau
Katakan kuasamu telah terbenam. Katakan sepanjang Sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Amin. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Katakan sebelum Dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang gak ada saudara. menyangkali Kau Alfa Omega. Katakan. Tuhanku luar biasa. Amin. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, Dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. perbuatanmu heran. Dulu sekali lagi saudara katakan. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari kita deklarasikan saudara. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Amin. Amin. Kita berjalan dengan Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Tuhan yang sanggup merubah setiap keadaan. Keadaan apapun itu, Tuhan mau bawa kita masuk ke dalam mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi setiap kami. Oh yes.
Mari nikmati hadirat Tuhan lebih lagi, saudara. Mari rindukan Tuhan lebih lagi. Yes, God. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup, datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima anugerah-Mu yang menyertaiku. Oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Shalom, Jemaat GBI Fatmawati 25. Dalam ibadah online ini, saya rindu untuk kita semua menangkap isi hati Tuhan buat kita hidupi di hari-hari ini. Dan sebelum itu kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu buat semua saudara-saudara di rumah dan di mana mereka berada, di tengah-tengah PPKM yang sedang berlangsung di Indonesia. Kami rindu mendengarkan Kau berbicara buat kami, menyampaikan firman-Mu, pesan-Mu buat kami, untuk kami mempersiapkan diri kami menghadapi hari-hari yang di depan kami. Dan kami percaya hari ini firman Tuhan yang hamba sampaikan akan membekali setiap kami. Dan hamba siapkan firman-Mu, Roh Kudus tuntun hamba-Mu. Dan Engkau saja yang berbicara, ambil alih pembicaraan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau bagikan kepada saudara firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Ya. Ini penting buat kita semuanya perhatikan di hari-hari di tengah-tengah pandemi ini, situasi ini. Ialah yang pertama yang kita harus perhatikan di sini. Mazmur 128 ayat 4. Ya. Dimulai dari seorang laki-laki dalam keluarga. Laki-laki itu adalah imam. Laki-laki diberikan otoritas atau urapan imam dan raja, ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, laki-laki itu memimpin keluarga. Dalam posisinya sebagai laki-laki, dia harus sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, menghormati Tuhan, dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Ini penting buat semua laki-laki. Ya. Jadi laki-laki ini, saya mau sampaikan buat semuanya, harus hidup nomor 1. Takut akan Tuhan. Karena Tuhan percayakan laki-laki untuk memimpin keluarga. Ya. Dan memimpin keluarga di sini, ya. Dia harus menjadi contoh buat istri dan anak-anak dan keluarganya. Dengan satu tujuan, pada waktunya nanti istri dan anak-anak semua akan ikut contoh yang laki-laki atau suami lakukan dalam keluarga. Dan diperlukan hari-hari ini laki-laki, seorang kepala rumah tangga, sebagai imam dan raja, hidup takut akan Tuhan. Ini penting sekali.
takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Ya. Kebiasaan tidak baik dalam kehidupan seorang laki-laki, waktu mungkin masih bujangan, masih muda, harus dihalaukan. Tidak boleh lagi terjadi dalam kehidupan laki-laki. Karena apa? Semua kita berhadapan dengan kehidupan. Untuk bagaimana kita bisa melihat keluarga kita berbahagia, rumah tangga kita berbahagia, kita diberkati. Nomor satu, tindakan laki-laki harus takut akan Tuhan. Ya. Dan di ayat 2-nya di situ dikatakan baik keadaanmu. Ya. Dan berbahagialah engkau. Dan kalau dikatakan baik dan berbahagia, berarti di situ ada jaminan yang Tuhan berikan buat keluarga. Dimulai dari suami atau laki-laki dan istri, anak-anak ikut. Dan kalau semua keadaannya baik, berarti penyakit juga Tuhan halaukan. Keperluan-keperluan juga Tuhan adakan, Tuhan sediakan. Tidak perlu takut dengan keadaan. Karena apa? Laki-laki sudah membangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan penting buat semua kita perhatikan. Karena apa? Akan terjadi dalam keluarga. Ya, dimulai dari istri. Akan terjadi di ayat 3-nya bilang begini. Istri seperti pohon anggur yang subur dalam rumah tangga. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Di ayat 3 bilang begitu. Dan saya mau sampaikan buat semuanya hari ini. Laki-laki akan melihat istrinya, anak-anaknya semuanya berbahagia dan baik keadaannya. Dan semua akan berkata, aku bangga punya papa dan mama yang takut akan Tuhan. Dan mereka hidup sangat berbahagia karena punya orang tua yang dapat membawa mereka, membina mereka di dalam jalan Tuhan. Dan saya mau sampaikan buat kita semuanya bahwa bukan saja itu yang terjadi, bahwa usaha dan pekerjaan masa depan juga Tuhan sudah atur. Karena yang bisa membuat semuanya kita punya masa depan baik hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Tantangan-tantangan banyak, persoalan banyak. Tapi kalau laki-laki sudah membangun hubungan dengan Tuhan, dengan takut dan hormat akan Tuhan, Tuhan berikan dia hikmat. Tuhan berikan dia bijaksana untuk tidak gampang digoyahkan dengan keadaan apapun juga. Apa saja yang dia buat, Tuhan buat dia berhasil. Pekerjaan diberkati, usaha diberkati, keluarga diberkati, kesehatan diberkati. Ya. Semua akan melihat dan mereka berkatakan, kami berbahagia karena kami punya keluarga yang Tuhan tuntun pimpin untuk hidup membawa dampak bagi kehidupan keluarga kami. Dan kebahagiaan ini hanya didapat ketika laki-laki hidup takut akan Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, menjauhi kejahatan, tidak gampang terpengaruh dengan keadaan, tidak gampang digoyahkan dengan keadaan. Karena apa? Tuhan akan tuntun laki-laki itu untuk berjalan dalam rencananya Tuhan, sampai dia boleh melihat di ayat 5 bilang semua anak cucunya diberkati sampai masa tuanya, semua diberkati. Kenapa? Waktu dari awal mereka sudah bangun hidup takut akan Tuhan, kehidupan mereka dipelihara dengan Tuhan dengan luar biasa. Tuhan pimpin hidup mereka, Tuhan bawa mereka masuk dalam rencananya Tuhan. Dan kehidupan yang Tuhan berikan buat keluarga yang hidup takut akan Tuhan adalah keluarga yang boleh memuliakan Tuhan. Ini hari-hari di mana keluarga harus dibangun dengan sungguh-sungguh. Keluarga harus dibangun dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita akan membawa dampak
buat dunia di mana kita berada. Ya. Ini hari-hari yang dimana Tuhan mau supaya kehidupan keluarga kita dapat dilihat oleh dunia. Ya, kita membawa terang Kristus. Kebenaran itu hidup dalam kehidupan kita semuanya. Dan waktu kita membawa dampak yang terang, saya mau sampaikan buat kita semuanya. Tetangga-tetangga kita akan melihat. Dan mereka bilang, aku mau ikut Tuhan. Karena aku melihat ada penyertaan Tuhan dalam keluarga ini. Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita semuanya. Dan di hari-hari ini, ya, saya mau sampaikan, kita tidak usah takut dengan kehidupan kita. Meskipun keadaan sulit, mungkin situasi hari-hari ini sulit dan sebagainya. Tapi janji Tuhan, berkat Tuhan akan diberikan buat kita dari seberang laut yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Tuhan sudah buka jalan. Dan kita tinggal terheran-heran melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat kehidupan kita. Seluruh keluarga yang melihat, orang-orang di sekitar kita yang melihat, mereka bilang, aku mau ikut Tuhan. Karena Tuhan mereka hidup. Ini waktunya. Saya mau sampaikan buat kita semua anak-anak Tuhan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Dimulai dari keluarga, suami. Dan saya percaya istri dan anak-anak akan ikut teladan ini. Dan kita akan melihat mereka juga akan menikmati berkat Tuhan hari depan yang penuh harapan. Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik buat kita semuanya. Kita diperingatkan di dalam musim PPKM ini, orang yang takut akan Tuhan, dia akan membangun hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak takut dengan keadaan, dia tidak takut dengan situasi, tapi dia selalu terus memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Dia terus bergerak mengikuti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Sehingga Tuhan dalam keadaan apapun kita melihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan lewat keluarga ini. Dan keluarga ini akan membawa dampak yang besar di hari-hari ini. Untuk itu saya rindu untuk kita semuanya, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup di hari-hari ini. Untuk itu saya minta untuk kita semuanya, sebagai suami, hidup takut akan Tuhan. Dan istri, anak-anak akan ikut juga hal yang sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saya percaya hari ini firman Tuhan ini sederhana, tapi bisa memberikan kita kekuatan, memberikan kita solusi, memberkati kehidupan kita semuanya. Setelah suami hidup takut akan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, diharapkan supaya istri juga harus lakukan hal yang sama. Untuk istri pun juga menghormati suami, ya, tahu memposisikan diri sebagai istri, sebagai penolong, di mana penolong itu dia menghormati, dia tunduk pada suami. Dan keluarga ini akan Tuhan tuntun pimpin terus untuk menjadi contoh, menjadi teladan, dimulai dari anak-anak. Anak-anak juga Tuhan atur untuk mereka menghormati orang tua. Karena berkat ada waktu anak-anak itu menghormati orang tua. Mereka bisa bilang, saya mau ikut Tuhan, takut Tuhan. Kalau tidak menghormati orang tua, tidak ada gunanya juga. Jadi istri juga di sini harus hidup sebagai apa yang Tuhan mau untuk diperhatikan. Saya mau sampaikan buat kita semuanya, suami Tuhan tempatkan memiliki posisi imam dan raja, ya, seperti Kristus dan jemaat. Begitu juga istri, dia harus tunduk dan hormat kepada suami, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anak menghormati orang tua, sehingga rumah tangga yang ada menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang diberkati. Berkat Tuhan akan dicurahkan dalam keluarga. Kalau ada masalah yang dihadapi oleh keluarga, tidak usah kita banyak ngomong keluar. Bersyukur saja buat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu ucapan syukur naik, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam keluarga. Yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan buat keluarga yang ada. Dan saya percaya, masa depan, keperluan-keperluan apapun yang kita hadapi, Tuhan sediakan. Tuhan pasti buka jalan. Karena Tuhan yang punya jalan untuk kita mengalami hidup yang diberkati,
hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang untuk kita memuliakan Tuhan dengan hidup ini. Demikian firman Tuhan ini biar menjadi berkat buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang hamba-Mu boleh sampaikan buat semua jemaat di rumah di mana kami semua berada Tuhan. Dalam situasi PPKM ini, Tuhan, kami beribadah secara online, tapi kami percaya hari ini Roh Kudus sedang bergerak dalam keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, baik di rumah, di luar rumah, dimanapun mereka berada. Roh Kudus pimpin terus kami semua, untuk kami semua hidup selaras dengan firman Tuhan. Dan kami boleh melihat kebahagiaan dalam keluarga kami, rumah tangga kami, hidup kami, masa depan kami dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kami diberkati dengan firman-Mu, sekarang kami datang kepadamu. Kami akan membawa hidup kami untuk dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Untuk itu kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk anugerah Allah bagi kami, untuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah menjadi roti hidup bagi dunia ini. Kami yang percaya menjadi satu dengan Kristus dan memperoleh hidup yang kekal lewat perjamuan kudus ini, kami dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Untuk itu, kuduskan Tuhan kami semua di rumah di mana kami berada. Kuduskan keluarga-keluarga, kuduskan anak-anak-Mu semuanya. Juga Tuhan, hamba mohon turunkan berkat dan anugerah Allah yang sempurna di atas roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kanan kita dengan roti di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab itu, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya bertanya kepada saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dan bersama-sama sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, dan katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara. Mari kita mengangkat tangan kanan kita dengan anggur di depan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Saya bertanya kepada saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum anggur ini bersama-sama sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, dan katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara. Kami bersyukur Tuhan buat perjamuan kudus yang kami boleh lakukan. Kami sudah dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya hari ini yang sakit telah disembuhkan. Oh Tuhan, sakit apapun yang mereka hadapi, Tuhan sembuhkan mereka. Yang terkena dengan dampak corona, Engkau juga sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya hari ini oleh bilut-bilut Tuhan Yesus mereka telah sembuh. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, Ibu Sri Odan yang sekarang Tuhan
sedang ada di rumah, sedang terbaring karena sakit. Kami percaya bahwa kekasih kami, Ibu Sri Odan, waktu kami berdoa hari ini, Engkau nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, dan mujizat Tuhan terjadi buat saudara kami, Ibu Sri Odan. Dia sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Tante Hilliard yang di Trogong, yang sekarang di rumah sakit Siyoto. Tuhan sembuhkan juga dia. Kami percaya hari ini mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi. Meskipun kata dokter itu dan ini, kami tidak melihat kata dokter, tapi kami percaya Tuhan kami hidup oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kekasih kami Tante Aceh, Tuhan sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kesembuhan ilahi yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, di mana mereka berada. Tolong mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua yang sakit telah sembuh. Demikian juga masalah-masalah pekerjaan yang dihadapi anak-anakmu, Engkau juga tolong mereka. Engkau buka jalan, jalan terbuka, biar mereka semua hidup takut akan Engkau Tuhan. Pintu anugerah Tuhan terbuka buat semua anak-anakmu. Berkat Tuhan tercurah buat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan datang kepadamu. Kami akan membawa persembahan kami, perpuluhan kami, korban syukur kami, korban tangan kami, termasuk juga oh Tuhan janji iman kami untuk membangun gereja. Tuhan, kami mau memberi. Dan kami percaya waktu kami memberi, tingkap-tingkap langit terbuka buat kami. Berkat Tuhan tercurah, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Kami walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit, kami mau tetap memberi. Kami mau lakukan yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya Tuhan melihat keadaan kami, tangan kami, pemberian kami, dan Engkau sendiri yang membalaskan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Semua kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Tuhan, kami juga sudah membawa persembahan kami. Sekarang hamba minta Tuhan, bawa anak-anak-Mu semua dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan, dari pengharapan kepada pengharapan, dari iman kepada iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau curahkan berkat rohani, berkat jasmani, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kelimpahan tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.